Prof. Sukman, kepada siapa saja, kepada presenter yang mana silakan. Semua presenter masih ada. Prof. Sukman, monggo. Ketawa beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Rusdani. Kemudian semua para guru besar, teman-teman sejawat yang hadir dan telah memberikan presentasinya malam ini. Saya mohon maaf tidak buka kamera karena dalam perjalanan dari Jawa ini. Baik, Prof. Baik. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Jelas. Ya, saya mengikuti dari awal, tapi tadi ada yang putus-putus. Saya menikmati presentasi malam ini. Ya. Jadi acara malam ini sangat menarik. Dan memang sebetulnya saya telah mengikuti perjalanan panjang dari RUU Kesehatan ini. Sejak awal, di akhir tahun lalu ya, dari tahun lalu itu RUU ini asal usulnya tidak ada yang mengaku. Ya, tidak ada yang mengaku. Dari pemerintah juga tidak. Kemudian DPR juga tidak awalnya. Jadi kita bingung juga. Rancangan undang-undang yang disusun begitu rapi, seakan-akan rancangan ini turun dari langit. Rancangan bodong. Ya. Nah, akhirnya rancangan ini diakui sebagai inisiatif dari pemerintah. Dari DPR ya. Walaupun sebetulnya kita tahu persis ini asal usulnya dari pemerintah karena jelas isinya. Kemudian kita dengan tim melakukan advokasi, memberikan masukan, dan akhirnya lahirlah rancangan undang-undang dari Balek ya, Badan Legislatif. Kemudian lanjutannya dibahas, dikirim ke DPR, ke Komisi 9 DPR. Nah, di Komisi 9 ini rancangan ini berubah-ubah lagi, banyak sekali hal-hal yang tadinya telah kita berikan masukan ya sebagian besar, tapi akhirnya dirubah. Dan inilah suatu proses politik ya. Di rancangan undang-undang ini ada proses politik yang jelas dari isinya, dari pasal-pasal yang telah ada terakhir yang muncul akhir-akhir ini, jelas bahwa ada suatu proses liberalisasi kesehatan yang memudahkan investasi asing, industrialisasi kesehatan yang tentunya nanti tidak akan menguntungkan masyarakat, justru akan merugikan banyak masyarakat kita karena hanya sebagian kecil saja orang-orang yang akan menikmatinya. Dan yang kedua yang penting juga ada poin yang mungkin secara singkat saya sampaikan malam ini pada forum ini. Pada beberapa pasal jelas itu ada suatu proses sentralisasi kekuasaan, penguasaan sentralistik dari terhadap peran-peran organisasi profesi. Banyak hal-hal yang aneh yang tidak lazim di dunia. Ya. Jadi misalnya ada pasal yang menyebutkan SKPID itu, SKP profesi itu diatur atau dilakukan oleh pemerintah. Yang namanya saja satuan kredit profesi, kok jadi pemerintah yang ambil alih. Itu salah satu sentralisasi kekuasaan ya, yang saya rasa tidak lazim di dalam dunia internasional. Dan ini yang kita akan diketawakan oleh banyak negara. Ini saya juga heran. Kemudian konsil kedokteran itu diambil alih di bawah Kementerian Kesehatan, jadi tidak lagi di bawah Presiden. Konsil kedokteran itu umumnya kan di bawah kepala negara.
Selama ini dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran jelas tugas dan fungsinya, kemudian siapa yang menjadi anggota, dan di dalam pasal-pasal ini jelas jumlah anggotanya tidak tahu berapa, ya. Kemudian berasal dari profesi, bukan dari organisasi profesi. Seorangnya dia adalah profesi kedokteran, barangkali langsung diangkat sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Saya yakin begitu. Jadi semuanya akan diatur dan ini sangat berbahaya sekali. Independensi konsil yang harus merupakan badan regulator profesi yang selama ini tadi kebetulan ada Prof. Menaldi tahu persis bahwa Konsil Kedokteran Indonesia itu sudah diakui secara internasional sebagai regulator profesi, ya, Professional Medical Authority, merupakan organisasi konsil internasional dan syaratnya adalah harus independen. Tapi dengan undang-undang ini itu kembali ke di bawah pengaturan pemerintah. Ini kita setback seperti sekian tahun yang lalu, ya. Beberapa dekade yang lalu, ya, saya kira tadi Prof. Purnawan menyebut pojok maut. Pojok maut itu terjadi karena semuanya pada zaman dulu itu diatur oleh kekuasaan. Kemudian saya juga sangat terkesan dengan presentasi dari Prof. Johansa kalau tidak salah, ya, awal-awal itu. Tentang menyebut-nyebut terawat, TAP. Ya, sejawat kita ini memang rupanya ditengarai terkait dengan penyusunan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini. Saya kira itu mungkin saja, dan saya yakin juga ada kaitannya. Karena memang di dalam undang-undang ini sama sekali menghilangkan peran dan organisasi profesi, ya. Peran organisasi profesi semuanya hilang, bukan saja IDI tapi PDGI, kemudian juga organisasi lain, perawat bidan dan apoteker. Nah, semua ini adalah suatu degradasi peran profesi, sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena selama ini organisasi profesi ini kan sebetulnya adalah mitra dari pemerintah. Dan memang sejak bergulirnya rancangan undang-undang ini, ya, telah terjadi pemecah belahan terhadap organisasi profesi. Teman-teman banyak mengatakan ini politik belah bambu, ya. Dan saya kira ini memang disengaja supaya organisasi ini pecah, kemudian mereka membuat organisasi yang lain-lain macam-macam, ya. Seperti apa yang dalam undang-undang ini, yang harusnya organisasi profesi itu ada seperti IDI itu tunggal yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebetulnya. Setelah ada keputusan dari MK beberapa tahun yang lalu, ya, bahwa organisasi profesi itu harus tunggal supaya mempunyai standar etika yang sama, ya. Nah, ini yang antara lain yang sangat mengkhawatirkan dari undang-undang ini. Dan satu lagi adalah tidak adanya anggaran biaya kesehatan, ya. Mandatory spending yang sering kita dengar, mandatory spending yang harusnya adalah 15%, itu termasuk dari APBD APBN pada undang-undang sebelumnya, undang-undang kesehatan sebelumnya, itu dihilangkan. Dan ini termasuk yang aneh juga. Tapi kemungkinan besar bahwa ini akan memudahkan apapun program-program pemerintah atau program-program yang akan dibuat di bidang kesehatan ini, terserah mau biaya dari mana, tidak ada perhitungannya, ya. Apakah semuanya dana dari luar negeri, kemudian nanti di dalam negeri jadi atur sendiri, saya kira tidak tahu. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Saya kira ini sesuatu yang aneh juga.
Dan masyarakat tentu dirugikan karena masyarakat tidak tahu mereka akan dapat program apa selama 1 tahun ke depan, selama 3-4 tahun ke depan. Dan ini yang sangat berbahaya saya kira. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan secara singkat, Dr. Nasar dan Dr. Rusdani. Mudah-mudahan ya sedikit memberikan tambahan, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau keliru. Saya rasa kalau kita bicarakan undang-undang ini yang pasalnya sebanyak 450-an, ya. Awalnya 478 kalau nggak salah. Itu kita bisa berdiskusi sampai 458. Iya, iya. Kita berdiskusi sampai subuh nih sebetulnya. Tapi karena saya dari awal itu sudah tahu persis, ya banyak sekali pasal-pasal yang sangat krusial dan sangat merugikan masyarakat. Sebetulnya bukan kerugian untuk organisasi profesi. Itu salah kalau mengatakan bahwa undang-undang ini merugikan organisasi profesi, merugikan dokter, tidak. Yang dirugikan itu masyarakat. Itu yang sangat. Oleh karena itu tidak heran kalau beberapa hari yang lalu itu sekian puluh, kalau nggak salah 40 lebih dari organisasi kemasyarakatan yang menolak undang-undang ini. Dan saat ini situasinya sudah hampir final. Ya. Sekarang tinggal diparipurnakan DPR di tingkat paripurna. Ya. Artinya kalau di tingkat paripurna yang sebelumnya itu hanya 2 yang menolak, ya, yaitu fraksi PKS dengan fraksi Partai Demokrat, itu pasti akan disetujui. Pasti akan disetujui di sidang paripurna. Tapi kita hanya berharap, ya, mudah-mudahan proses ini tidak terlalu cepat. Kita masih menginginkan perbaikan dari beberapa pasal, ya, yang selama ini dibicarakan, selama ini diperdebatkan. Banyak sekali. Kita ingin undang-undang ini walaupun proses politik, kita ingin proses politik ini juga berguna untuk kepentingan masyarakat. Ya. Bukan untuk kepentingan para politisi, bukan untuk kepentingan partai. Ya. Dan saya kira ini yang perlu dipertimbangkan betul oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Kalau ini memang sekarang bolanya berada di DPR, bukan pada pemerintah lagi, walaupun yang menendangnya pemerintah. Ya. Ditendang oleh pemerintah, bolanya ke sana. Dan kemudian di DPR ini dikobok-kobok sana, akan digolkan nanti. Saya kira itu saja, Dr. Nazar. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.